Halo pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program kesayangan kita di Win Wonder Inspiration. Karena hidup harus menjadi pribadi yang lebih baik. Bersama dengan saya Patricia Andreas, 1 jam ke depan saya akan menemani Anda dalam program-program inspirasi yang menarik dan juga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan hari ini saya tidak sendiri karena saya telah ditemani oleh 2 rekan panelis saya yang sudah standby di studio Sinpo TV. Ada Pak Randi Tunggeleng dan Pak Erlando. Apa kabar? Baik, Patricia. Baik, Bu Patricia. Luar biasa ya. Tentunya. Sudah siap mendengarkan inspirasi kita hari ini? Yes, Siap. Siap banget. Nah, pemirsa, inspirasi kita hari ini akan dibawakan oleh seorang motivator dan personal development coach. Langsung saja kita undang, inilah dia, Coach Mindiarto. Hai Coach. Halo. Apa kabar Coach? Biasa di luar. Biasa di luar, luar biasa. Silakan duduk Coach Ya. Min. Di setiap episodenya di Win Wonder Inspiration selalu memberikan topik-topik yang menarik. Nah, hari ini kita akan membahas tentang memilih karyawan untuk pengembangan karir. Seperti apa pembahasannya? Inilah dia, Win Wonder Inspiration. Membahas tentang memilih karyawan untuk pengembangan karir. Sudah ada Coach Mindiarto, pakarnya langsung ini. Silakan Coach Min. Baik, begini terima kasih ya Patricia. Banyak sekali perusahaan yang kurang kurang memperhatikan tentang people development. Ya, kaitannya apalah pengembangan karir tentunya ya. Jadi saya punya pengalaman dulu ketika pertama kali kerja gitu sebagai profesional di perusahaan tuh. Ketemu dengan orang di lapangan ya. Wah, manggil saya tuh Nip. Karena dia tuh usianya sudah 50 lebih, saya masih culun 20 lebihan gitu loh. Nip. Wah, Om nih. Wah, gitu ya. Om karena Belanda style gitu. Om nih sudah 25 tahun pengalaman jadi orang sales nih. Ya saya gumun gitu ya. Gumun tuh apa sih bahasa Indonesianya tuh? Oh, terkagum-kagum gitu. Wih, saya nih baru 2 bulan ini ketemu om ini 25 tahun menjadi orang sales, ilmunya segimana dalam gitu, segimana hebat gitu ya. Sampai nggak kepikir deh. Wah, gimana ya saya bisa seperti si om itu hebatnya gitu. Tapi setelah saya mendapatkan doktrinasi di perusahaan saya kan American style tentunya ya, gaya kepemimpinan Amerika. Totally changing otak saya. Ini si om ini 25 tahun tuh bukan hebat. Bodohnya nggak kira-kira. Karena nggak bisa berkarir 25 tahun itu. Lu ya, kalau orang yang bagus kan sebetulnya kan nggak usah nunggu 25 tahun. 2-3 tahun naik pangkat, 2-3 tahun naik pangkat. Atau mungkin jabatan tertentu butuh 5 tahun lah naik pangkat. Jadi ya ini kembali mindset pola berpikir. Waduh, yang dulu saya katakan hebat-hebat, ternyata si om tuh ya enggak seperti itulah. 25 tahun nggak bisa berkarir, nggak bisa berkembang. Nah, dasar itulah akhirnya kita terpikir satu. Terus kedua, dalam perjalanan sendiri, dalam perjalanan bisnis saya ketemu rekan ya seperti itu juga. Ada yang sudah senior 5 tahun, ada yang 10 tahun. Ya akhirnya saya tahu, oh begini ya, oh kapasitas begini. Kembali lagi sebagai konsultan sekarang begitu ya. Lihat sekali banyak sekali teman-teman dalam komunitas dan segala begitu karyawannya tuh ya itu udah apa ya, sudah sepuh gitu, masih dengan jabatan yang tidak tinggi gitu ya. Kalau sepuh tapi jabatan tinggi oke lah ya. Jabatan tinggi. Oh, ternyata kesimpulannya banyak sekali perusahaan-perusahaan itu kurang memperhatikan tentang sistem karir. Tentang pengembangan karir. Bisa saja memang sistemnya perusahaan seperti itu, atau memang yang pas saya ketemu orang-orang yang kompetensinya tidak sesuai gitu ya, sehingga yang ketemu ya itu lagi gitu. Nah, dari sanalah kepikir akhirnya bahwa pengembangan organisasi itu sangat dibutuhkan. Dari mana? Dari ujung tombaknya adalah para karyawan. Maka ketika mindsetnya teman-teman di HR contohnya, filosofi itu kan sudah melekat ke saya. Maka ketika saya membutuhkan karyawan,
membutuhkan karyawan, minta ke orang HR, dikasih Pak Min nih ada kandidat. Mereka yang screeningnya awal lah, kasih ke saya adalah yang 3 terakhir aja, 3 terbaik. Ya, mulai dari 100, 20, 10, 5, 3 mereka atur lah. Nah 3 terbaik. Saya tanya, ini si A bagaimana? Lumayan Pak Min. Si B, ya lumayan. Si C, lumayan juga. Udah saya sobek dah udah. Nggak usah panjang-panjang. Karena apa? Ketika kita rekrut orang lumayan, hasilnya lumayan udah pasti. Kan begitu ya. Maka saya ingin cari orang-orang terbaik. Nah, orang-orang terbaik, kenapa? Karena orang-orang terbaik akan memberikan result terbaik. Ya, terbaik buat siapa? Buat individu, buat organisasi, buat saya sendiri sebagai pimpinan perusahaan akan mendapatkan yang terbaik. Nah, sehingga proses pengembangan karir itu bisa terjadi. Itulah. Jadi filosofi. Nah, bagaimana bisa mendapatkan orang terbaik? Ya dirubah sistem struktur penggajiannya. Karena if you give peanut you will get monkey, kan begitu kan ya. Karena apa? Orang sales kemudian digajinya menggunakan UMR. UMR pada standarnya adalah standar untuk office boy. Kan upah minimum regional itu kan terendah itu adalah untuk di kantor kan office boy. Kayak gituan ya, orang-orang frontliner. Loh, sedangkan orang salesman punya kompetensi di atas itu. Nah, kalau di atas itu dapatkan kompetensi di sini, ya jabatan salesman perilakunya office boy kan. Nggak matching, saya ubah sistem penggajiannya harus di atas UMR. Maka dibikin sistem skala penggajiannya, sistem reward sistemnya supaya mendapatkan orang-orang terbaik. Jadi percuma saya punya 10 orang, saya memberikan ilustrasi begini ya. 10 orang gajinya sejuta, berarti kan sebulan saya keluar 10 juta kan? Ya. Lebih baik saya 7 orang, tapi gajinya 1,5 juta masing-masing. Ya kira-kira kan 10 juta juga. Tapi 7 orang ini kualitasnya bagus dan bisa menghasilkan lebih dari 10 orang. Nah ini kan change the mindset, change the system. Maka dirubahlah. Maka ketika kita bagaimana memilih karyawan untuk pengembangan yang baik, ya awali adalah dengan sistem rekrutmen yang baik. Maka ketika sistem rekrutmen itu gagal, maka kita akan gagal. Kenapa? Kembali lagi, kenapa? Karena untuk mendapatkan orang tersebut, effort kita kan sudah luar biasa tingginya. Mulai dari pasang iklan, bikin draft, pasang iklan, rekrutmen, nanti udah interview awal, kirim psikotes, interview lagi. Ini kan proses panjang. Setelah kita mau putuskan diterima, ya direkrut, ini kan mesti orang yang sudah jadi, yakin bagus. Jangan sampai orang asal-asalan, capek. Karena ini investasi sudah terjadi, ya investasi mulai dari repotnya sampai biaya pengeluaran sudah terjadi. Maka disinilah kita perlu mendapatkan orang yang terbaik. Nah, dengan dasar bibit yang terbaik ini, proses-proses selanjutnya jauh lebih mudah. Wah, luar biasa. Dan pastinya butuh proses ya. Kan seperti biasa, di Win Wonder Inspiration selalu menyediakan 4 amplop berwarna-warni yang sudah dipegang oleh panelis. Nah, kali ini 4 amplopnya sudah dipegang oleh panelis pertama, Pak Randi Tunggeleng. Silakan Pak Randi. Baik, Bu Patricia, Coach Min. Wah, penjelasan yang begitu menarik ya tentang karyawan dan karirnya ya, pengembangan karir. Nah, kita akan tajamkan nih lewat sesi diskusi, bertanya jawab. Ya, kira-kira mau amplop mana dulu nih, Coach? Wah, tunjuknya amplop batik, saya nggak ketemu amplop batik ini. Merah maupun kuning campur di sana. Kita ambil merah ya. Kalau gitu 3-nya saya serahkan dulu kepada Pak Erlando. Oke, kita buka amplop merah. Kita tunjukkan ke pemirsa di rumah. Oke, baik. Coach Min, amplop merah. Wah, menarik ini ya. Pertanyaan pertama, Coach. Bagaimana rata-rata perusahaan dalam melihat karyawan mereka? Apakah sebagai sumber daya atau biaya? Oke. Tentunya buat teman-teman yang konvensional, mereka mengatakan orang itu masih biaya, maka sumber daya. Nah, sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya teknologi, ya, itu kan dibuang semua. Ya, diproduksi selesai. Bergeser dari sumber daya itu kan SDM, sumber daya manusia kan sudah bergeser menjadi human asset departemen ya, menjadi human capital, aset, modal, kapital sudah menjadi lebih hebat lagi kan ya. Nah, maka ketika mindset perusahaan sendiri sudah menggeser dari human
HRD, Human Resources Department, menjadi human capital itu mindset berubah, maka pola proses kerja manajemennya pun perlu berubah. Nah, kalau kita sudah bicara mengatakan bahwa orang itu adalah human capital, jadi bukan sumber daya lagi, maka kalau namanya kapital modal kan mesti balik modal. Orang dagang, orang bisnis kasih modal mesti balik, dan baliknya lebih daripada mau investasi kan. Maka memahami hal ini, bahwa ketika kita bicara sumber daya itu adalah sebagai human capital, maka orang ini kan perlu diberdayakan dan kemudian bisa balik duitnya gara-gara orang ini. Membuat perusahaan ini menjadi lebih kaya, membuat perusahaan ini menjadi lebih produktif, membuat perusahaan ini lebih maju. Karena apa? Karena dia kapital, modal. Gitu ya. Jadi mindset ini yang sudah berubah. Apakah perusahaan itu perlu melakukan pergeseran? Yes, mulai dari mindset. Tapi tidak sedikit juga bisa saja orang punya keinginan karyawan saya tuh ingin orang-orang yang hebat, punya karyawan yang hebat, ada keinginan. Tapi mungkin ada juga karena keterbatasan pengetahuan nggak tahu istilahnya apa. Ngomongnya pegawai saya deh, pengen orang-orang hebat. Ya ingin boleh, tapi Anda lihat, ya lihat apa? Remuneration sistemnya bagaimana? Lu ingin orang hebat tapi lu bayarnya kagak hebat, nggak nemu. Kalau gitu. Jadi ketika kita ingin mendapatkan karyawan hebat, sama pihak karyawan pun sama. Saya ingin mendapatkan perusahaan yang hebat juga kan buat saya. Apa yang hebat? Reputasi perusahaannya bagus, remunerasinya sistemnya bagus, sistem penggajiannya bagus, karirnya jelas. Itu kan akan dilihat dari mata karyawan yang mata lihat. Nah, sama, maka perlu dibalancing. Maka ketika kita ingin mengatakan perusahaan ini bagus, mari perusahaan itu ya bebenah dari sistemnya, sistem terutama sistem ke sumber daya manusianya. Bebenah, ada sistem rekrutmennya. Ada. Jadi saya banyak sekali menemui beberapa teman itu karyawan udah banyak, omset udah gede, HRD aja nggak ada, personalia aja nggak ada. Wah ini kan pening. Ya tapi bisa besar, ya saya anggap laki lah, hoki, rezeki, nggak apa-apa, itu rezeki dia. Tapi apakah ini akan sustainable? Nah itu kan pertanyaan. Mungkin ini yang tidak bisa sustainable atau bisa digerus, nggak berasa, lama-lama decline, lama-lama kompetitornya, pesaingnya bisa nyalip. Nah ini yang perlu dihindari. Oke. Thank you Coach Min, Patricia. Yes, sebelum melanjutkan pertanyaannya ya, kita harus berproses dulu ya, kita harus rehat sejenak Coach Min. Pemirsa, untuk itu pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di With Wonder Inspiration. Kembali lagi di Win Wonder Inspiration. Nah, kali ini masih ada 2 pertanyaan yang tersisa ya. Benar Pak Randi? Benar sekali. Di amplop yang pertama. Silakan Pak Randi. Baik Bu Patricia. Coach Min, pertanyaan kedua dari amplop merah Coach. Apakah perubahan cara pandang kepada karyawan akan membuat perbedaan dalam perlakuan perusahaan? Ya, cara pandang jelas ya. Maka ketika kita mengatakan bahwa karyawan itu sebagai objek atau subjek, itu jelas perilakunya berbeda. Kedua, apa bentuk konkret perilaku berbeda itu adalah satu dari kriteria rekrutmen, ya. Kedua juga pasti dari benefit yang diperoleh. Sebab kalau kita mengatakan bahwa karyawan itu hanya sebagai objek aja untuk mengisi kegiatan yang rutinitas, ya udah nggak ada lu, gua buang ganti orang lain. Gitu ya. Tapi kalau kita sadar bahwa sumber daya itu adalah sebagai modal, aset, ya, maka dia akan berpikir, orang ini sekian tahun saya akan mutasi kemana? Atau saya akan rotasi kemana? Wah ternyata di jabatan belum ada nih buat dia. Dia sudah berpikir, saya akan promosinya gimana? Karena promosi juga kan ada 2. Ada promosi yang sifatnya vertikal, ada sifatnya lateral. Ya, vertikal jelas naik jabatan, ya naik golong. Kalau lateral apa? Contohnya dikasih jabatan senior aja. Nah itu kan promotion tapi lateral. Nah ini kan itu perusahaan udah mikir, sebab kalau saya tidak kasih lateral, dia bisa lari, pindah ke tempat lain. Saya kehilangan aset saya nih. Nah, sudah berpikir ya. Oke.
Nah itu hal-hal yang perlu dipikirkan bagaimana di dalam proses karyawan itu bagi perusahaan itu menjadi sebuah langkah untuk menentukan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap karyawan-karyawannya. Sehingga artinya apa? Artinya tidak selalu kalau perusahaan yang kurang profesional kan mencari pengalaman di bidang ini, pengalaman di bidang ini, pengalaman di bidang ini sekian tahun, jadi terima pengen jadi kan. Tapi ada perusahaan yang punya sistem bagus, ya pengalaman nggak menjadi utama. Karena apa? Begitu nyemplung di sini akan saya didik kok. Akan saya jadikan di perusahaan ini. Sesuai dengan pola, sesuai dengan kultur, sesuai dengan cara kerja, sesuai dengan sistem kerja di sini. Sehingga tidak takut bahwa orang tidak punya pengalaman banyak itu akan gagal. Karena apa? Sistem trainingnya sudah bagus. Gitu. Luar biasa Coach ya. Jadi ternyata ada hal-hal seperti itu harus dipahami juga oleh orang yang membuat perusahaan atau bisnis ke depan ya. Pertanyaan ketiga Coach ya, ini juga menarik Coach. Apakah karyawan selalu mencari perusahaan untuk pengembangan karir mereka atau hanya untuk pengalaman? Oke. Kalau orang bicara ini bisa mindset atau bisa juga salah kaprah kali ya, salah kaprah. Kalau ditanya kenapa pengen kerja di sini? Cari pengalaman. Nah, kalau bisa cari pengalaman nanti 6 bulan, 9 bulan pindah lagi lah. Udah jangan di sini lah. Ini jangan dibikin dibikin batu pijakan, jangan dibikin. Nah, tapi kalau dia ingin pengalaman, nah itu adalah tepat. Tapi itu dari sisi keinginan karyawan. Tapi pertanyaan, apakah perusahaan kita menyediakan nggak fasilitas bisa berkarir? Karena kalau lihat jenjang karir di kita tuh banyak. Mulai dari golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4, golongan 5, golongan 6 ada. Mulai dari frontliner sampai direktur ada 6. Contohnya ya, ada. Mereka lihat ke sini, wah organisasinya hebat. Tapi nggak taunya level di top ini isinya persaudaraan semua. Keluarga semua. Berarti ruang untuk karir belum tentu bisa sampai top. Mungkin pada level middle aja. Nah ini bagi teman-teman, bagi karyawan kan perlu dilihat juga. Ada peluang saya bisa berkarir nggak? Nah jadi itu dilihat. Maka ketika saya juga menjadi sebagai profesional dilihat. Orang nomor satunya di mana? Oh komisaris. Udah pemilik. Oh pemilik komisaris. Nomor satunya di mana? Oh dia profesional itu nggak ada kaitan. Nah artinya peluang itu ada. Bagaimana karirnya? Oh dia sekian tahun. Oke gitu ya. Jadi kita lihat juga. Jadi kalau dari sisi aspek karyawan akan melihat juga perusahaan ini family business atau bukan. Ya. Kemudian dari sisi ini betul-betul karir orang yang ada di sana itu betul-betul kompetensi atau karena gift. Keponakan dikasih jabatan ini gitu kan. Ipar kasih ke sini. Itu kan gift ya. Nah, kita harus lihat juga. Kalau ternyata itu tidak terjadi, andai kata ada pun itu melalui sebuah proses, bisa kita lihat. Nah, kelihatan dari mana? Orang HR-nya. Kita bisa gali dari HR-nya. Ini orang HR-nya bagaimana ketika menjelaskan dan kemudian berapa lama, bagaimana sistem karir. Kalau dia bisa menjelaskan dengan baik, maka kemungkinan perusahaan itu memiliki sebuah career path yang bagus. Thank you Coach Min. Selesai sudah dari amplop merah. Sudah. Kita berlanjut ke panelis kedua dengan 3 amplop yang sudah ada dipegang. Silakan Pak Erlando. Ada 3 amplop nih Coach Mindy. Silakan. Kuning. Biar sama dengan Patricia. Merah. Kuning. Bajunya Coach Mindy juga sama merah kuning ya. Ya Coach, masih tentang karyawan dan pengembangan karir. Saya punya pertanyaan nih. Apa yang banyak Anda perhatikan perbedaan dalam jenjang karir perusahaan besar dengan perusahaan kecil atau menengah? Ya. Perbedaan ya, jenjang karir ya. Karir perusahaan besar. Satu. Baik. Ya perusahaan kecil cenderung strukturnya lebih ramping, artinya jenjang itu lebih sedikit lah. Mungkin untuk jadi frontliner langsung jadi manajer, langsung jadi orang nomor 1 kira-kira begitu. Ya, atau frontliner ada koordinator atau supervisor langsung menjadi orang nomor 1. Saya kasih simpelnya begitu ya, perusahaan kecil. Perusahaan besar banyak ini. Frontliner nanti ada senior, nanti ada koordinator, ada supervisor, ada junior manager, ada senior manager, nanti ada GM, nanti ada asisten direktur, ada direktur. Jadi semakin panjang. Kemungkinan hal itu terjadi. Ya, itu satu.
Akibatnya apa? Ya akibatnya tentunya untuk mencapai orang nomor 1 menjadi lebih lama. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah pengalaman kita tentunya di perusahaan besar akan jauh-jauh lebih banyak sifatnya spesialis. Kalau perusahaan besar kan sangat spesialis. Nah perusahaan kecil generalis, segala diurusin. Ya kalau perusahaan besar adalah spesialis. Nah, agar spesialis-spesialisnya dapat banyak, maka sering dirotasi, sering dimutasi supaya mendapatkan ilmu yang semakin luas. Gitu ya. Jadi apa perbedaan sangat mendasar adalah pasti dari segi karir. Kemudian dari hal lain lagi apa? Bisa juga dari sisi manfaat-manfaat, benefit buat karyawan bisa berbeda. Ya, berbedanya apa? Mungkin perusahaan kecil pakai mobil tapi mobil pribadi. Dibayar, ada car allowance. Tapi kalau perusahaan besar bisa saja mobilnya adalah mobil perusahaan. Kita dapat inventaris gitu ya, dan seterusnya ya. Kemudian juga banyak sekali biasanya adalah kebijakan-kebijakan yang memang sudah terstruktur. Kita jelas ada di golongan mana, kenikmatan apa yang peroleh. Ya, kemudian apa yang saya dapat. Tapi perusahaan kecil kadang-kadang tidak tertulis. Banyak yang tidak tertulis. Tapi kadang-kadang ada faktor apa? Ownernya based on management by mood. Nah, wah ini ya udah gue bayarin. Oh medical, oh biayanya gede. Ya udahlah orangnya baik, ya udah dibayar biaya medical gitu kan. Ditalangi dibayarin. Perusahaan lewat budget nggak bisa. Dan seterusnya. Jadi kalau kita komparasi pasti terjadi divisiasi. Pertanyaan kita lah, kalau kita bicara tentang karir tentunya perusahaan besar memiliki proses belajar lebih banyak, lebih luas, lebih profesional. Secara umum loh ya, secara umum. Oke, begitu. Ya, Orlando. makasih. Coach, berikutnya ini tentang pemilihan karyawan ya. Apakah kriteria pemilihan karyawan untuk perusahaan kecil pasti lebih mudah dipenuhi dibandingkan dengan perusahaan besar? Ya. Secara kriteria lebih mudah ya, karena kadang-kadang syarat jabatan itu tidak jelimet. Kalau perusahaan kecil ya, perusahaan tuh lebih banyak kriteria jabatan sehingga tingkat kesulitannya lebih tinggi. Karena tingkat kriterianya lebih banyak, maka banyak filter kan. Akibat banyak filter, tingkat kesulitan lebih tinggi. Gitu kan, itu satu hal. Nah, pertanyaan selanjutnya lagi, karena apakah lebih mudah itu menjadi lebih baik? Ya belum tentu juga. Belum tentu juga, karena bisa saja dengan tanpa kriteria itu malah kita salah rekrut kan. Jadi sangat mungkin terjadi kesalahan gitu. Nah, pertanyaan kita adalah bagaimana tentunya kita sebagai karyawan menempatkan diri. Kalau saya ingin bekerja, nah pengennya sih pasti bekerja di perusahaan yang ideal kan, perusahaan yang besar, terstruktur, ada nama. Iya kalau dapat, kalau enggak, nah, gitu kan. Kalau enggak, nah maka tentunya kita kalau nggak mau jobless terpaksa harus mengambil perusahaan yang tidak seideal itu. Nah pertanyaan lagi lah lanjut. Kenapa harus diambil? Ya mungkin kriteria kita juga tidak seideal yang perusahaan mau gitu loh. Nah sama, jadi antara karyawan dengan perusahaan itu kan seperti orang merit. Ya seperti orang merit. Contohnya ya cewek, wah saya pengen idealisme punya suami itu seperti begini. Kriterianya banyak. Bukan? Bener ya kriteria ya. Kriteria kan banyak pengen suami seperti ini. Kadang-kadang ada yang nanya saya setelah nanya begini, lu punya cermin nggak? Cermin. Nah kira-kira wajah lu model begini, pantas nggak dapat kriteria ini gitu. Kan gitu. Lu pengen kriteria, lu lihat wajah lu, pantas nggak dapat kriteria laki seperti begini. Karena laki juga nanti akhirnya punya kriteria tertentu juga kan. Nah dengan perusahaan juga begitu. Perusahaan juga ketika saya bayar sistem gajinya bagus, manfaatnya bagus, fasilitas bagus, saya pun ingin mendapatkan karyawan yang terbaik. Nah inilah matchingnya tuh di situ. Nah, ketika saya tidak bisa melakukan terbaik, ketika kerja di perusahaan apapun, lakukanlah saya menjadi orang yang terbaik. Caranya apa? Ketika mendapatkan penugasan, mendapatkan sebuah delegasi ya, penugasan, jangan mutung, jangan marah. Ini adalah proses belajar. Nah sering sekali kan mindsetnya orang bawah kan, wow kerjaan bos gue yang ngerjain ini. Karena apa? Dianggap beban. Tapi kalau dianggap sebagai proses pembelajaran, itu kenikmatan luar biasa. Berbeda banget mindsetnya ya. Oke. Oke, masih ada satu lagi nih ya, boleh ya. Apakah karyawan perusahaan kecil pasti mempunyai kemampuan lebih rendah dibanding perusahaan besar? Kemampuan apa nih? Kemampuan kompetensi barangkali ya, kompetensinya itu. Kemampuan kompetensi bisa ya bisa enggak.
Ya, makanya tadi kompetensi itu kalau kita bicara generalis, perusahaan kecil akan banyak generalis, banyak bisanya karyawan. Tapi kalau perusahaan besar mungkin lebih spesialis, ya. Itu kalau dari segi kompetensi, dua-duanya ada untung lebihnya ya. Kalau spesialis mungkin jago satu ini dalam banget, tapi ditanya di luar bidang itu nggak ngerti. Tapi kalau generalis ya ngerti semua, tapi mungkin kurang dalam. Itu dalam hal apa? Kemampuan, aslinya kompetensi. Tapi kalau kita lihat dari aspek perusahaan, kemampuan finansial belum tentu loh. Spending duit 1 tahunnya gitu loh. 1 tahun kira-kira gaji dengan jabatan yang sama, perusahaan kecil dengan perusahaan besar belum tentu loh. Perusahaan kecil bisa dapat lebih gede loh. Karena apa? Ya tadi banyak apa? Owner punya obligasi, owner punya kebijakan tadi, uang apa medical, berobat gede, duitnya ratusan juta, ya udah dibayarin. Perusahaan besar kan enggak itu loh. Oh ini anaknya sekolah nggak punya uang sekolah, ya udah dikasih uang sekolah. Bonusnya ya udah untung gede ya gedein. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Erlando. Wah, luar biasa. Jadi tergantung dari perusahaannya ya Pak ya, kebijakannya lagi. Oke. Kali ini kebijakannya adalah kita harus rehat nih. Siap. Kita harus rehat sejenak untuk itu. Pemirsa Simpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Win Wonder Inspiration. Kembali lagi di Win Wonder Inspiration. Di segmen kali ini masih ada 2 amplop tersisa yang sudah dipegang oleh panelis Pak Randi Tunggeleng. Silakan Pak Randi. Baik Bu Patricia, terima kasih. Sisa 2 Coach Min, tidak ada pilihan merah ataupun kuning lagi, terpaksa memilih biru atau hijau. Hijau ya. aja. Hijau, ikhlas banget jawabnya ya. Kita paksa ini ya. Bisa serahkan dulu ya. Yang hijau nih ya, kita buka dulu. Atau ditunjukkan ke pemirsa. Oke. Oke, baik Coach Min. Wah, ini kayak kita bicara soal family ya. Family. Keluarga, Coach. Pertanyaan pertama nih Coach dari amplop hijau. Apakah ada pengaruh dari keluarga untuk seseorang berjuang dalam meningkatkan karirnya? Oke, pengaruh keluarga ya dalam juang. Sangat. Kalau bicara itu sangat berpengaruh. Gini, ketika pasangan hidup keluarga itu tidak mengerti tentang pekerjaan suaminya atau pekerjaan istrinya, ini biang kerok ribut. Pulang malam amat sih. Wow. Dan ngomong sekali nggak didengar, terus berulang, terus ngomong lama-lama kan, ya duh mau pulang malam, tugas belum selesai, sungkan, ya pulang sorean. Karena tidak paham pekerjaan suami itu seperti apa. Karena dianggapnya, mungkin apalagi kalau dianggapnya salah satu pihak nggak kerja itu, hanya ibu rumah tangga doang, nggak tahu nih suami itu kerjanya kayak apa di kantor gitu ya. Apalagi kalau orang yang harus lapangan, harus trip luar kota, waduh tambah itu curiganya tuh membabi buta. Ya, ketika keluarga pasangan tidak mendukung, maka suami tidak bisa memberikan totalitas di dalam performance tentunya performance. Ya, satu. Kedua juga bukan berarti sebaliknya, wah ketika suami pulangnya larut-larut malam kemudian totalitas, enggak juga. Bisa-bisa juga nggak betah ketemu istri gitu. Terbawa istri. Jadi leng terus. Enggak ya. Kenapa? Perlu difahami bahwa pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya administratif bisa kita pending. Ya, oke nggak selesai jam 4 atau setengah 5. Mungkin bisa kita, ya udah besok lah, nggak pengaruh. Tunda besok. Tapi kan ada pekerjaan juga yang tidak seperti itu. Harus tuntas hari ini. Contohnya, ya contoh kalau dulu dunia perbankan sebelum digital. Ya, antara biaya lembur dengan biaya selisih itu mahalan biaya lembur loh. Nyari selisih 100.000 kan mesti dicari sampai ketemu. Sampai balance itu 0. Lemburnya 500.000 itu. Kan bisa terjadi begitu. Karena apa? Bukan soal lemburnya, tapi soal matchingnya informasi itu harus sampai klop.
Nah, dalam dunia penjualan juga begitu. Ya, dunia operasional contohnya, biaya orang produksi bikin ya timelinenya ada. Tapi mendadak di tengah jalan produksi ada hang, mesinnya macet lah, mesinnya apa, sehingga harus diperbaiki dulu 1 jam atau 2 jam, maka terjadi kemunduran juga proses produksi. Atau orang lapangan, orang sales keliling-keliling, waduh target ini nggak nyampe, terpaksa nyari pelanggan lain, dan seterusnya lah. Jadi penting sekali untuk difahami tentang bagaimana pekerjaan pasangan hidup sesuai dengan profesi gitu ya. Nah yang curiga-curiga ini ya istri itu sering nelfon tuh sayang atau curiga, kan beda tipis itu. Curiga atau sayang itu kan beda tipis. Jadi pengaruh banget berarti ya. Jadi Sangat berpengaruh. berarti yang sebaiknya adalah bisa memahami pekerjaan pasangannya atau keluarga gitu ya. Kalau anak pada orang tua juga sama berarti ya. Bapaknya jangan dicariin terus gitu, mamanya gitu ya. Oke coach, kita lanjut pertanyaan kedua coach. Apakah karyawan yang telah memiliki keluarga sendiri, nanti sudah nikah nih ya, akan lebih ambisius dalam meningkatkan karir mereka? Ya kalau memiliki spirit yang sama yes. Tapi bisa juga kan, gua kawin lu tuh karena gua pengen harta mertua lu gitu. Ada maksud. Ada maksud. Masa gue udah capek-capek berjuang masih kerja gitu. Oke, enggak lah ya. Spirit itu akan terjadi ketika memiliki kesepakatan di dalam mencapai tujuan. Kesepakatan tujuan tuh bisa salah satu pihak, bisa kedua pihak. Yuk kita kerja abis-abisan, mati-matian, sehingga dalam waktu singkat kita bisa menabung sekian banyak dari tabungan ini. Setelah itu saya punya modal, saya akan berhenti. Bisa kan salah satu pihak ya, itu kan memang. Tapi ada juga yang memang spiritnya adalah yuk kita kerja all out, kita totalitas, kemudian kita akan berkarir, gitu ya. Nanti setelah itu kita masing-masing bisa menentukan sendiri tujuan usaha, apakah mau tetap profesional atau usaha. Nah, tujuan-tujuan itu adalah perlu disepakati bersama keluarga, suami istri itu. Ya. Jadi apa yang terjadi sama juga ketika apalagi di kota besar yang ada disebut saat ini ya, di kota besar saat ini kan nyaris hampir di atas 80% loh ya kota besar. Itu kan couple workers, suami istri bekerja. Nyaris ya, kalau dulu kan udah istri udah di rumah aja ngurus anak, ngurus rumah tangga. Sekarang couple worker. Akibatnya apa couple worker? Bisa tuntutan situasi, capek-capek sekolah masa urusannya sama apa? Kasur, dapur, cuma gitu doang. Kasur, dapur, apalagi gitu ya, cuma sama gitu loh. Kan ya nggak pantas, harus bekerja juga. Nah itu jadi couple worker tercipta karena apa? Faktor pendidikan. Kedua juga bisa faktor karena kebutuhan hidup juga tinggi. Ya, kedua itu. Kecuali kalau kita bicara orang-orang tertentu yang punya hoki tersendiri lah ya. Nah, dalam konteks di sini tentunya kita akan bicara bahwa mereka berjuang bersama. Dan tujuannya apa? Kembali adalah punya visi misi keluarga bersama. Jadi perlu apa? Saling mendukung lagi. Ya, oke. Ya, berarti kita bisa simpulkan berarti kalau dari pertanyaan ini kan kalau sudah memiliki keluarga sendiri berarti sudah married, lebih ambisius, iyalah ya, dibanding dia masih bujang maksudnya ya, coachnya. Iya. Harus karena dia punya tanggung jawab gitu ya, harus keluarganya sendiri. Oke. Ketiga coach, seberapa penting keharmonisan keluarga karyawan dalam menilai seseorang untuk dikembangkan karirnya? Keharmonisan keluarga karyawan. Ya, dalam menilai seseorang untuk dikembangkan karirnya. Jadi maksudnya mungkin bagi perusahaan melihat karyawan ini kalau tidak harmonis keluarganya, boleh nggak karir dikembangkan gitu coach? Ada beberapa perusahaan faktor melihat indikator itu seberapa tinggi harmonisasi mereka, karena jangan sampai perusahaan sudah investasi menyekolahkan pergi ke luar negeri khusus kemudian terjadi divorce atau terjadi harus berhenti. Kalau berhenti mungkin ini bisa dicegah lah. Karena ini investasi mahal, kayak saya dulu juga oleh perusahaan kan, wah dibayarin oleh perusahaan sekolah, tapi dikontrak 2N+1, lamanya sekolah kali 2 ditambah 1, itu mesti stay di sana. Kalau enggak bayar penalti contohnya. Ada perusahaan-perusahaan seperti begitu ya. Tapi sebetulnya kan bukan soal 2N+1 atau berapapun atau 3N+1, tetapi itu akibat orang sudah kita rencanakan di sekolahin, pinter, bisa menduduki pos tertentu, jabatan tertentu agar perusahaan ini bisa growing. Berhenti di tengah jalan, terjadi perlambatan proses kerja itu.
harus cari pengganti. Jadi sebetulnya problemnya adalah bukan soal investasinya, itu hanya sekedar apa ya, filter aja. Tapi apakah perusahaan yang orang yang sudah hebat gitu dibayar? Ya bisa saja kalau orang di hijack kan, berapa sih kamu harus bayar denda sekian? Oke, saya yang bayar. Nah, kan ada juga perusahaan yang seperti begitu ya, berarti. Oke, nah itu satu. Nah, harmonisasi penting, tujuannya adalah ke sana. Jangan sampai perusahaan sudah investasi kemudian gagal di dalam program apa ya, program rotasi, program mutasi, program develop company baru gitu ya, dan seterusnya ya. Ketiga juga kemungkinan kalau disharmonisasi itu disharmonis tidak memberikan sebuah performa yang optimal. Ya, karena semakin orang punya tingkat tanggung jawab semakin tinggi, ya, jabatan tinggi, tingkat tanggung jawab tinggi, selesainya tugas kan bukan karena tank, begitu tank langsung go gitu, begitu jam pulang kerja langsung pulang, tetapi tercapainya sebuah objektif kan, tercapainya sebuah rencana kerja, itu baru selesai kerja. Makanya nggak heran kalau perusahaan-perusahaan yang hebat itu adalah selesainya bekerja itu adalah ketika objektifnya tercapai. Nggak tercapai, terus lembur. Jadi maju tak gentar mobil yang bayar ya di situ. Berarti maju tak gentar bukan mobil yang bayar tuh, maju tak gentar untuk nambah dibayar gitu. Biar makin naik ya. Mantap coach, silakan Mbak Tricia. Oke, pertanyaan dari saya sedikit coach sebelum kita rehat. Apakah dari tim dari HRD ya atau personalia itu ada jenjang-jenjang pemilihan karyawan berdasarkan generasinya, coach? Maksud Misalnya generasi Gen Z, terus sebelumnya ada perbedaan nggak, coach? Begini, kalau dulu, nah ini terjadi pergeseran. Dulu kan namanya promosi gitu kan, Ya. itu kan hitung kancing. Setelah ini, oh ini udah lebih senior, ini dua setelah ini gitu, atau gilir lah. Kan sudah bergeser. 35 tahun yang lalu sudah bergeser bahwa seseorang itu untuk berkarir bukan karena lama kerja, tapi ada lagi kompetensi. Anda mampu nggak ketika saya promosi gitu kan ya karirnya? Karena kita tidak lihat Anda berpengalaman 15 tahun dibanding yang 5 tahun. Karena 15 tahun sangat mungkin juga pengalaman 1 tahun diulang 15 kali kan. Ilmunya ya segitu-gitu aja gitu loh ya. Tapi orang 5 tahun kan pengalaman tambah. Jadi 5 tahun itu juga bisa lebih punya kompetensi ketimbang yang 15 tahun. Apa buktinya? Nah gitu kan, apa buktinya? Bahwa kalau seseorang pemimpin itu atas dasar usia gitu ya. Wow, ini lebih tua, lebih senior sehingga lebih kompetensi. Maka periode yang lalu kan mestinya presiden itu bukan Jokowi, harusnya Pak Ma'ruf Amin kan, karena lebih tua. Secara umur. Iya, yang dulu juga bukan Jokowi, Pak Jokowi, harusnya kan Yusuf Kala yang jadi presiden karena lebih tua. Nah, buktinya kan enggak kan presiden kita, kecuali yang sekarang lah. Ya, jadi itu membuktikan juga bahwa kompetensi itu adalah di atas daripada senioritas di dalam karir. Kemudian sekarang bergeser. Dulu adalah atas dasar masa kerja, senioritas, kemudian kompetensi. Sekarang tidak cukup hanya kompetensi, karena kompetensi itu bicaranya hanya hari ini dan ke belakang. Apa yang sudah terjadi, prestasi tahun lalu, prestasi 3 tahun yang lalu, saya evaluasi saat ini kan, itu kompetensi Anda. Tapi kita sekarang sudah memilih di dalam memimpin pimpinan perusahaan, termasuk capacity. Ada tambah lagi, selain kompetensi ada capacity. Apa capacity? Otaknya ini masih kosong nggak? Bisa kita isi lagi ilmu nggak supaya nambah pinter? Jadi kompetensinya bagus tapi otaknya udah pol. Ya udah ilmunya segitu, ditambah lagi nggak kuat. Jadi selain kompetensi ada capacity. Jadi kalau kita harus install, diinstal ulang atau pakai aplikasi terkini masih bisa masuk ilmu itu. Ya, dengan kekinian contohnya. Maka itulah yang sebetulnya memikirkan perusahaan bukan hanya untuk hari ini tapi juga untuk ke depan. Nah, ke depan itu kan capacity. Kita akan install, isi database tambahan. Oke, Coach Min, terima kasih untuk jawabannya. Kita harus install lagi untuk biar semangat lagi, harus rehat lagi ya. Coach Min, untuk itu pemirsa Simpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Win Wonder Inspiration.
Founder Inspiration memasuki segmen yang terakhir. Masih ada satu amplop yang tersisa oleh panelis yang kedua, panelis Pak Erlando. Silakan Pak Erlando. Ya, makasih Patricia. Ya, Coach Medi tentang pengembangan karir ini ya. Ada pertanyaan pertama, bagaimana menerapkan pengembangan karir untuk perusahaan saat ini yang lebih cenderung menerapkan linear struktur? Proses pengembangan karir untuk perusahaan yang linear struktur. Oke, begini, basic di dalam pengembangan karir itu sebetulnya kan ada faktor edukasi dan experience. Ya, edukasi bisa dijelaskan dengan pendidikan, ya, kali experience. Nah, ada seseorang sangat egosentris terhadap edukasi. Gue ini sekolah nih S2, gue ini sekolah S3. Wah, ini kan dia sangat egosentris terhadap pendidikan. Tapi dari satu sisi ada juga karyawan-karyawan yang egosentris terhadap experience. Gue ini udah 15 tahun. Gue ini udah 10 tahun, gue ini udah 20 tahun. Pertanyaan mana yang benar gitu loh. Mana yang lebih benar? Ya ini situasional gitu ya. Situasionalnya apa? Ya contohnya beginilah situasional. Kalau saya mau bangun rumah, lulusan STM, tapi sudah ngebangun 200 rumah, ini ada arsitek S1, baru lulus, pilih mana? Saya pilih experience. Pendidikan nggak perlu gitu ya. Tapi ada juga mungkin istri saya melahirkan. Ini ada bidan, sudah melahirkan 20 anak. Ini ada dokter kandungan, baru lulus, pilih mana? Pilih dokter. Pendidikan itu ya, kira-kira. Nah ini kan situasional. Tapi secara umum yang membedakan apa? Pendidikan adalah mengajarkan kita kemana saya akan pergi. Bisnis plan gitu ya, bikin rencana. Itu kan pendidikan, mengajak why. Itu pendidikan. Pengalaman adalah mengajak kita how to do. Jadi dua hal yang berbeda. Jadi orang yang punya pendidikan tinggi belum tentu bisa melakukan. Orang yang bisa melakukan kalau ditanya, kenapa pasar sepi? Kenapa nggak nyampe target? Jawabnya pasar sepi. Karena nggak punya ilmu menjawab gitu loh. Nah, yang baik adalah di dalam proses karir itu pendidikan ya atau experience dengan pengalaman itu adalah menjadi dua kebutuhan yang tidak bisa dipisah. Edukasi dan experience dua kebutuhan tidak bisa dipisah. Jadi mana yang lebih berat? Nggak ada yang lebih berat, dua-duanya wajib ada. Itu satu hal. Nah pertanyaan, edukasi itu bisa formal dan bisa non formal. Ya kalau formal ada ijazahnya gitu ya. S1-nya dari mana, D3-nya dari mana, S2-nya dari mana. Tapi juga ada kan orang belajar non formal. Nah, kita bisa lihat juga dengan sertifikatnya, dengan track record-nya segala itu ada di mana? Ada di experience. Nah, experience kemana? Experience adalah before and current. Nah, kita perlu mengapresiasi ketika merekrut orang, memberikan dengan usia lebih muda, tetapi berani saya untuk tempatkan dia dalam posisi yang naik karir tinggi. Karena apa? Karena ada pengalaman di perusahaan sebelumnya, sebelum bergabung dengan kita seperti apa. Dan juga pengalaman di perusahaan sekarang. Jadi jangan heran bahwa, oh kok dia orang baru, kok gajinya lebih gede dari kita yang lama-lama. Nah itu sering terjadi tuh dalam dunia kerja kan. Dia orang baru kok gajinya lebih gede. Karena bukan soal status barunya. Pengalaman di perusahaan sebelumnya saya harus bayar. Gitu loh. Sehingga itulah menjadi nilai yang tinggi dibanding Anda yang lama di sini. Gitu ya. Nah ini hal-hal seperti beginilah filosofi di dalam rekrutmen, filosofi di dalam human resources gitu ya, perlu difahami. Ya kalau bicara tentang konsultasi atau tentang sistem sistem remunerasi, sistem pegajian memang terstruktur banget. Golongan ini gajinya sekian, golongan ini gaji memang. Tapi praktek ya bisa jadi terjadi penyimpangan. Kenapa? Karena ada kompetensi yang tidak kita hitung. Atau ada juga nilai-nilai market price, harga seseorang sudah bergeser.
Ya, jabatan tertentu mungkin kalau tiap tahun bergeser naik 2%, 3%, 4%, 5% jabatan. Tapi bisa saja pada saat digital rame, orang-orang digital harganya kan jadi meloncat-loncat, itu nggak Naik jelas ya. strukturnya. Nah, ini yang belum tentu terakomodir oleh sistem human resources yang ada, sudah punya blueprintnya. Nah, itulah kecepatan di dalam agility di dalam mengakomodir situasi kekinian. Akibat apa? Akibat market price, harga pasar. Ya, setiap orang punya market price ya, setiap jabatan punya market price. Supaya apa? Supaya kita kompetitif, nyari orang nggak susah. Dan tidak salah bayar. Tidak salah bayar artinya apa? Jangan sampai underpaid atau overpaid. Kalau dalam human resources, kalau underpaid gampang. Oh, ini Patricia ini underpaid kok, kerjaan begini kok gajinya kurang, gampang saya naikin. Tapi kalau udah overpaid, gajinya kegedean, kemampuannya aduh bilang jauh, gimana motong nggak bisa, undang-undangnya nggak boleh gitu kan. Nah, itu kan pening sendiri. Nah, maka pemahaman di dalam pengelolaan sumber daya itu ya cukup kompleksitas kalau kita paham di sana, dan ini menjadi sebuah challenging. Oke ya, Pak. Iya, baik Pak Medi. Berikutnya ya, Coach ya. Apakah karyawan akan lebih mengembangkan potensi mereka apabila diberikan jalur karir yang terukur dan jelas? Ini karir path nih Pak ya. Ya. Oke. Gini, makanya betapa pentingnya career path. Career path itu setiap orang bisa tahu untuk mencapai ke sana, naik satu tingkat, apa kriterianya. Naik ke sini, apa kriterianya. Itu yang disebut career path. Jadi biasanya, kalau saya katakan career path itu kan ada 3 indikator yang perlu dilihat. Satu adalah pasti performance. Ya, performance, kinerjanya. Kedua ada behavior, ketiga adalah attitude. Gitu tuh. Nah, 3 ini perlu dievaluasi. Ya selain yang lainnya kan ada leadership, kemandirian, itu kan macam-macam loh. Karena mereka ini kemandirian dan macam-macam kan bisa masuk ke sini. Behaviornya seperti apa, attitude-nya seperti apa selain performance. Tinggal dikasih pembobotan nanti dari 3 ini. Nah, performance appraisal ini adalah menjadi acuan seseorang untuk menentukan siapa yang paling layak untuk mendapatkan promosi. Ya, promosi artinya apa? Artinya ada sebuah capacity, capability, itu kan masuk semua di situ. Ya, tujuannya apa? Tujuan supaya kita nggak salah pilih, karena begitu saya naikin salah pilih, ini berat loh, berat untuk semua. Oh ternyata gagal, perusahaan rugi, terus mau diapain? Demosi, orang ini berhenti. Kalau orang di demosi kan cenderung berhenti kan, kecuali ndablek aja gitu kan, karena malu gitu, berhenti. Kehilangan aset. Padahal ketika dia dalam posisi yang lama, cukup perform, cukup bagus, dinaikin, nggak perform, karena apa? Kapasitinya kurang, gitu ya. Jadi hal-hal yang di dalam pengembangan karir ini ya relatif cukup kompleks, tidak sesimpel itu. Maka di dalam program perusahaan itu yang ada disebut career path itu ada yang disebut dengan apakah tujuannya rotasi, mutasi, promosi, demosi, harus jelas. Kemudian juga apakah ini program jangka pendek, program menengah atau program jangka panjang. Karena kalau jangka pendek artinya kan cetret langsung harus pindah. Jangka menengah ya setahun, 2 tahun, lalu jangka panjang 5 tahun ke depan orang ini harus seperti apa, ya. Nah, itulah hal-hal yang perlu dilakukan, dan semua itu ketika kita bicara dalam career path, dalam pengalaman, perlu tertulis. Performa Anda bagusnya seperti apa, kekurangan seperti apa, attitude Anda bagusnya apa yang harus diperbaiki dari attitude, behaviornya apa yang bagus dan behavior apa yang kurang, dan kapan harus diperbaiki. Jadi ada tertulis objektif perbaikan. Bukan hanya ngomong, ada objektif perbaikan, kapan Anda harus berubah. Nggak berubah, bisa-bisa nggak jadi karirnya. Ya. Nah inilah kalau kita mau belajar tentang dunia career path itu ya cukup cukup kompleks, dan ini merupakan sebuah aset. Kenapa? Karena kembali sumber daya itu kan menjadi aset itu loh. Salah rekrut, salah promosi, rugi semua. Aset kita hilang gitu ya, berkurang. Oke gitu ya Pak Erlando. Iya, masih ada satu lagi nih Coach Media. Apakah kenaikan karir karyawan lebih baik secara usia atau secara kemampuan? Dan apa saja dampaknya? Ya, yang terbaik adalah kemampuan. Karena kita tidak sedang kontes adu tua itulah. Kalau kontes adu tua kan tinggal kumpulin KTP aja, udah nggak usah lihat performance. Jadi pasti dasar apa? Adu usia atau kinerja? Kinerja udah pasti.
Udah jawabnya pasti kinerja. Nah, tinggal kinerja itu yang kaitannya adalah dengan apakah jabatan ini membutuhkan skillnya lebih tinggi saja. Ya, skillnya lebih tinggi artinya orang-orang tertentu, wah ilmunya lebih hebat, lebih cekatan, lebih hebat, ya langsung bisa naik pangkat. Atau ketika dia naik pangkat membutuhkan keilmuan lain. Contohnya keilmuan lain, leadershipnya bagaimana? Lu kerja sendiri jago, mimpin nggak bisa. Nah itu kan perlu dipertimbangkan. Terus selain leadership, ada hal lain apa? Inisiatifnya bagaimana? Apakah kerja harus diperintah terus atau harus inisiatif? Nah ini kan ternyata inisiatif menjadi hal yang penting, kan harus diukur, dinilai. Ya tadi leadership. Kemudian ada lagi, wah ini kalau dia naik pangkat, perlu paham tentang analisa data. Kuat nggak dia punya ilmu tentang menganalisa data? Ternyata dia nggak kuat. Lihat angka tuh langsung kunang-kunang gitu. Langsung roaming gitu kan. Nah artinya orang ini kan nggak cocok. Nah, itu satu. Terus bisa juga kriteria yang saya bantu beberapa kriteria tertentu adalah ketika dia naik pangkat, dia akan berhadapan dengan macan loh. Pimpinan yang galak, tahan mental nggak, tahan banting nggak. Jadi kita pertimbangkan. Ya ketika dia naik pangkat nih bosnya tuh strength bro, dia bukan tipe yang strength, tipe anak mami itu. Ya ini nggak cocok walaupun Anda perlunya performan bagus. Jadi kembali harus kita lihat tujuannya apa. Oh tujuannya dia adalah kuat analisa, sehingga dengan analisa ini dia akan bisa punya keputusan yang baik, dengan keputusan baik dia akan bisa baik. Oh dia butuhkan leadership, wibawa. Nah kalau ketika wibawa, ketika dulu sesama jabatan yang sama, ekornya bisa dipegang nggak? Karena kata dulu sama-sama nakal lagi di belakang. Ketika lu naik pangkat, gue pegang ekor lu, nakal lu. Nah kan ini juga problem gitu ya. Jadi banyak sekali di dalam menentukan pengembangan karir itu tidak hanya sekedar performance. Oke. Oke. Saya cukup dari saya, Coach Mindi. Makasih, Patricia. Terima kasih Pak Erlando untuk pertanyaannya. Coach Min, saya mau dengarkan quotes of the day-nya untuk pemirsa yang ada di rumah. Silakan Coach Min. Oke. Manusia itu tidak pernah bisa pinter secara instan. Jadi perlu proses belajar. Untuk itulah perusahaan perlu memintarkan karyawannya. Memintarkan karyawannya karena tidak ada yang instan ya. Terima kasih Coach Min untuk pencerahannya ya hari ini. Dan terima kasih juga untuk kedua panelis saya, ada Pak Randi dan juga Pak Erlando. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk itu pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah, jangan lupa untuk terus saksikan program Win Wonder Inspiration. Saya Patricia Andreas mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam inspirasi. Simple TV, News, Sport, Entertainment.